Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, izin mengganggu. Mungkin terima kasih untuk waktunya UKS atas kesibukannya dan juga aktivitasnya. Izin untuk mewawancarai dan konfirmasi. Dalam hal ini saya ada tugas CDP mengenai dilema kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Baik, Ibu KS, kita langsung saja. Kita kan ketahui selama ini bagaimana Ibu selalu mengidentifikasi atau mengalami masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita, ya Bu. Itu merupakan dilema etika atau rujukan moral yang sering terjadi pada anak-anak dan juga mungkin terjadi bersama guru kita. Baik itu terjadinya kasusnya yang besar ataupun kasusnya yang kecil. Baik yang terjadi bersama siswa dan juga guru, bahkan ada lingkungan sekitar itu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu KS mengidentifikasi dari masalah-masalah tersebut? Terima kasih Bahan. Menurut saya, ketika mengidentifikasi kasus-kasus itu harus mengamati dulu suatu permasalahan apa yang terjadi, apa itu permasalahannya, baru mengumpulkan informasi yang secara real atau faktual yang nyata apa yang terjadi dan menentukan suatu keputusan untuk mengacu berdasarkan peraturan. Contohnya situasi dilema ITK atau nilai-nilai kebijakan yang mendasar yang bertentangan seperti ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan kebebasan. Itu dalam mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi mungkin di lingkungan sekolah kita, karena mungkin Bahan ini sedang melaksanakan tugas sekolah, berarti mengidentifikasinya kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Mungkin itu saja. Iya, baik Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, baik dengan ketika sebagai guru pada zaman dahulu, mungkin sekarang Ibu sudah menjadi kepala sekolah, ya, terutama untuk menangani kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan itu seharusnya dikembalikan lagi semua kepada aturan, karena mungkin pengambilan sesuatu keputusan itu tidak bisa sepihak, tapi harus dengan keputusan dengan menjalin misalnya dengan rekan sejawat, guru atau teman terdekat yang bisa dipercayai. Kita bisa berkonsultasi apa sebaiknya dalam mengambil keputusan supaya tidak salah melangkah. Mungkin itu cukup, Pak? Ya, baik, cukup Bu. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama menangani permasalahan dilema etika ini? Pertama-tama mungkin mencari informasi terlebih dahulu, informasi yang jelas apa permasalahannya, lalu melihat langsung ke lapangan bagaimana terjadi permasalahan itu, dan mewawancarai ke berbagai pihak seperti tadi rekan sejawat atau teman, atau bisa saja bertanya kepada siswa kalau kejadiannya di sekolah. Itu mungkin menganalisis untuk mengambil suatu keputusan yang bisa sebijak mungkin. Adil ya untuk semua. Ya, adil untuk semua, tidak merugikan salah seorang. Ya. Selanjutnya Ibu KS, hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap oleh Ibu KS efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Menurut saya kalau mengambil suatu keputusan itu disebut efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan yang terjadi di lapangan. Kalau tiba-tiba objeknya itu bisa diselesaikan hari itu, kita bisa selesaikan. Yang dengan tadi bisa mengajak berkonsultasi dengan manajemen sekolah, atau ada teman sejawat, atau bisa dengan komite, dengan apa kita dengan guru-guru senior, bagaimana didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama, supaya tidak mungkin semua orang bisa memberikan pendapat yang berbeda, tapi kita satukan persepsi yang sama untuk mengambil suatu keputusan yang baik. Itu. Ya, baik, Bu KS.
Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan ada tantangan dan tentunya ada masalah dalam pengambilan keputusan tersebut ketika kita melaksanakan pemecahan masalah tersebut. Kira-kira tantangannya seperti apa yang ditemui? Biasanya kalau tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan, biasanya ada yang bisa menerima, ada yang bisa tidak menerima. Contohnya oleh guru atau orang tua, siswa atau wali murid, biasanya belum langsung bisa diterima. Kadang-kadang orang tua atau itu bisa mendengar salah satu sepihak saja, belum tahu permasalahannya, mungkin dia tidak bisa menerima. Tapi ketika kita sudah berembuk atau koordinasi dengan orang tua, dengan siapa, kita satukan permasalahan, apa permasalahannya yang dihadapi, itu mungkin akan lebih bisa diterima oleh orang tua atau wali murid atau oleh guru. Ya. Baik, Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk permasalahan yang terjadi mungkin tidak ada jadwalnya, karena mungkin kejadian itu bisa terjadi spontanitas atau tiba-tiba. Tidak mungkin kami membuat format tanggal segini pasti akan ada kasus ini, kan tidak mungkin. Mungkin hanya untuk kejadian-kejadian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu aktivitasnya dan juga kesibukan Pak KS. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan menjadikan amal ibadah untuk Pak KS. Ya, baik Pak KS, memperkenalkan saya Hanhan Hermawan, calon guru penggerak angkatan ke-10 asal sekolah SD 4 Cangkuan. Izin menyampaikan pada pertemuan ini saya ingin mengkonfirmasi tentang etika dilema ya. Mungkin kita sering mengalami berbagai permasalahan di sekolah kita. Nah, saya ingin menggali lebih mendalam berkaitan dengan pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak KS di sini dari berbagai kasus yang terjadi. Baik, Pak KS, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, baik itu kasusnya yang besar maupun yang kecil, baik itu tentang siswa atau berhubungan dengan guru itu sendiri. Silakan, bagaimana Pak KS? Sebelum mengambil keputusan, saya mungkin harus mengamati dulu permasalahan apa yang terjadi. Setelah mengamati, mungkin mengumpulkan data, informasi itu yang benar-benar terjadi, dan menentukan suatu keputusan itu mengacu itu harus berdasarkan kepada peraturan. Jadi mungkin situasinya itu dilema akan ada nilai kebajikan, amati dulu suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian selain permasalahan, mengumpulkan lagi masalah informasi itu informasi yang bukan simpang siur, tapi informasi yang benar-benar terjadi. Dan menentukan suatu keputusan itu saya biasanya harus berdasarkan kepada peraturan, sebab kita kan istilahnya lembaga yang formal ya, yang mengacu itu harus berdasarkan kepada peraturan akan adanya nilai-nilai kebajikan yang mendasar, seperti yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, itu harus selalu supaya dirasakannya oleh
pemecahan masalahnya itu bisa diterima oleh semua orang yang tidak tidak ada rasa kecewa atau yang enak lah saja tuh. Dan mungkin harusnya adil gitulah, yang penting itu ada keadilannya untuk semuanya ya. Iya, untuk semuanya itu bukan, jadi baik yang kasus ataupun yang memecahkan kasusnya itu gitu, termasuk saya sebagai, jadi saya pun harus ada enak, kemudian yang dipecahkannya juga enak juga gitu, Yang kecewa. tidak ada yang kecewa. Bisa saja mungkin itu yang yang besarkan sepihak tidak enak, saya enak, itu tidak masuk akal, tidak adil. Jadi kedua-duanya harus istilahnya enak dan sama adilnya gitu. Ya, dari PKS ya. Itu mungkin yang bisa saya lontarkan. Ya, baik, selanjutnya PKS. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, baik Bapak dulu ketika menjabat sebagai guru dan alhamdulillah kan sekarang menjabat sebagai pimpinan ya kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sekali lagi, dalam pengambilan keputusan di sini saya harus tetap berpegang kepada peraturan. Itu peraturan yang sudah disepakati oleh semua, ya, peraturan. Jadi setiap pengambilan keputusan saya itu selalu menjalin ataupun bermusyawarah, apakah dengan teman sejawat. Jadi kalau ada kasus yang mungkin terjadi, saya sudah dulu ya curhatlah, taruh surat dengan teman sejawat. Bahkan kalau mungkin tidak bisa memecahkan, saya suka berkoordinasi dengan pengawas ataupun langsung saja ke Korwil kalaupun tidak bisa memecahkannya. Nah, untuk kasus-kasus yang terjadi itu harusnya demikian pimpinan, sebab kan saya tadinya dari guru kemudian melangkah jadi kepala sekolah, tidak ujug-ujug jadi kepala sekolah bisa ilmu diterima, mungkin itu ada perjalanannya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama mengandung nilai kebajikan, itu harus saya pertama tadi dikaji, mungkin bisa nanti sebagai pengalaman dan mungkin nantinya bisa ada alasan dibalik suatu kejadian. Oh, alasannya itu begini. Jadi saya itu di samping belajar juga mungkin bisa menggali kejadian-kejadian yang nantinya bisa bermanfaat. Baik, oke. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Tadi sudah dikatakan lagi pada pembukaan terdahulu. Jadi langkah-langkah itu pertama saya tadi mencari dulu informasi terlebih dahulu. Apakah ini benar informasi atau tidak? Atau hanya kabar burung ataupun hanya kalau dalam istilah hoax? Itu harus mencari dulu informasi. Saya tuh supaya lebih lebih nyata, saya turun ke lapangan, turun langsung untuk mencari berbagai kejadian yang pada waktu itu terjadi. Jadi lalu setelah saya menganalisanya, baru saya akan mengambil keputusan yang terbaik yang bisa bermanfaat bagi semua pihak. Ya, baik. Kira-kira selama ini dalam mengambil keputusan tentunya adanya tantangan yang dihadapi oleh PKS ya. Kira-kira tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini seperti apa tantangannya? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila aku dilakukan dengan spontanitas. Jadi pada waktu itu terjadi, kita selesaikan. Dan itu juga mungkin tergantung kepada objek permasalahan di lapangan. Jadi apakah ini bisa diselesaikan pada waktu itu? Kalau yang mungkin tidak bisa dilaksanakan pada waktu itu, mungkin kita dibawa nanti berempuk lagi, atau bisa dengan rekan ataupun dengan pimpinan saya yang bisa untuk menyelesaikan kasus ini. Mungkin ataupun juga dibawa di sekolah dengan manajemen, apakah dengan komite, apakah dengan guru-guru yang mungkin
kan kita ilmu itu tidak selamanya ada di atas pemimpin. Mungkin semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ingat kan dalam agama itu ilak kolilan ilmu itu adalah saeutik sewang cek bahasa Sunda. Tah orang ulah ningali ka yen eta guru anyar atau ngora mungkin saja dari si guru itu walaupun muda itu pengetahuannya lebih dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Pak Haji, saya sebenarnya sudah memohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Haji. Mungkin dengan kesempatan Pak Haji, alhamdulillah dapat menyempatkan waktu untuk memberikan konfirmasi terkait pengambilan keputusan ketika yang dilakukan oleh Pak Haji di sekolah. Baik Pak Haji, izin perkenalkan saya Han Hermawan dari SD Cangkuang. Ada tugas membuat demonstrasi kontekstual dalam hal ini memecahkan permasalahan dilema etika atau permasalahan yang terjadi di sekolah Pak Haji. Baik Pak Haji, selama ini bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, baik itu kasus besar maupun yang kecil, baik itu tentang siswa ataupun tentang guru. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Yaitu Riyad, tugas kepala sekolah SD 5 Cangkuang. Jadi pertanyaan tadi dapat mengidentifikasi kasus yang dilema biasanya di dalam keseharian sebagai kepala sekolah di sekolah saya yang saya pimpin. Ini saya mengamati dulu suatu permasalahan tersebut, lalu mengumpulkan informasi yang faktual, dan setelah itu barulah menentukan suatu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan. Dan peraturan di sini biasanya itu dilemanya dengan etikanya. Ada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang. Juga ada lagi kebenaran, keadilan, dan kebebasan. Ini persatuan dan toleransi juga termasuk dalam tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Di antaranya yang dapat saya simpulkan dalam menelaah pekerjaan sehari-hari itu dilemanya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, baik Bapak dulu menjabat sebagai guru ya, alhamdulillah sekarang menjabat jadi pimpinan, terutama dalam menangani kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Itu biasanya untuk menjalankan pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan itu harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Jadi ada aturannya. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, dengan teman, sahabat ya. Lalu memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Itu diantaranya. Bapak Haji pastikan dulu ya, pertama sesuai aturan, yang kedua memang diambil sesuai keputusan bersama. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Haji lakukan selama mengambil keputusan selama ini Pak? Yang pertama itu biasanya saya akan mencari informasi kepada guru, lalu akan datang ke lapangan, terjun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Haji laksanakan? Kalau saya sendiri itu merasa suatu pengambilan keputusan itu secara efektif apabila dilakukan dengan spontanitas tergantung objek permasalahan yang terjadi di lapangan. Lalu saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, bisa jadi komite ya, itu jajaran guru-guru senior, didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama tersebut. Itu diantaranya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi
Jadi tantangannya, ya kehidupan pasti ada tantangannya. Tantangannya dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima baik oleh guru atau orang tua oleh murid. Tentunya kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan tersebut atau keputusan kita itu. Jadi antaranya tantangannya. Apakah Pak Haji memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Haji dapat langsung menyelesaikan cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, biasanya itu tidak ada jadwal tertentu, pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama dan tidak berlarut-larut suatu permasalahan, lebih cepat itu lebih baik lagi diselesaikan. Mungkin saja. Adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor pasti ada ya, itu memudahkan adalah yang berasal dari adanya dukungan jajaran, misalkan dari guru-guru yang ada di sekolah, dari komite sekolah, lalu bekerjasama juga dengan orang tua atau wali siswa. Itu mungkin di antara faktor-faktor yang memudahkan atau mengerjakan atau memudahkan persoalan yang ada di sekolah saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Haji petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya itu adalah, kan ada peribahasa pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, baik Pak Haji, ya, terima kasih atas informasi dan juga konfirmasi terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ini. Semoga saya sendiri dapat mengambil inspirasi dan memotivasi saya juga mungkin dapat lebih mengembangkan lagi. Nanti kalau memang di lapangan menemukan hal-hal yang demikian yang dapat kita pecahkan bersama-sama. Baik Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu aktivitas dan juga waktunya. Jazakallahu khairan katsir. Semoga Pak Haji selalu sehat walafiat, dipanjangkan umur, selamanya ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekolah yang Bapak pimpin lebih sukses, lebih maju lagi di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.